dengan sapa ini kita bisa menyatakan ya, dengan resmi seminar ini kita buka. Baik, adapun seminar ini bisa tampilkan undangannya di desktop. Udah undangan yang seminar belum? Adapun rekan-rekan, tujuan dari seminar ini sebenarnya kita semua mengalami dampak kerusakan lingkungan hidup. Seperti itu indikasinya, sehingga sampai saat ini pun kita masih membatasi diri, baik itu social distance maupun physical distance, akibat wabah corona COVID-19. Dan ini bisa jadi karena rusaknya lingkungan hidup yang kita bahkan tidak sadari sampai saat ini. Ya, jadi di layar rekan-rekan itu ada undangan yang sudah kita bagi sebenarnya semua kepada seluruh rekan-rekan yang berkaitan dengan seminar ini. Jadi tujuannya seminar ini terletak pada temanya, yaitu pengerusakan lingkungan hidup sekitar Danau Toba bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Kami mengundang para pihak, baik dari penegak keadilan, penegak hukum, yang berkaitan dengan posisi seminar ini sebenarnya. Ada dari pihak kepolisian, dari pemerintahan di sekitar kawasan Danau Toba, maupun lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup ini. Ya. Kalau di lampiran posisi undangan, kita melalui Pak Sebastian maupun juga rekan-rekan dari REM itu ada mengundang pihak Walhi, ada Ketua NGO International Germany, ada Bupati Samosir, Gubernur Sumatera Utara, Kejaksaan Agung, Hakim Agung, Menteri Lingkungan Hidup, Presiden, bahkan Sekjen PBB. Kenapa? Karena tidak ada satupun di dunia ini manusia yang bisa lepas dari lingkungan hidup. Kalau bicara mengenai lingkungan hidup, itu ada yang minta. Halo, tes. Udah, bisa ngomong. Oke, sebentar ya rekan-rekan. Kalau hilang. Saya coba sambung. Halo, hilang. Tolong operator, itu ada yang minta hilang. Kalau bicara mengenai lingkungan hidup, kita pasti akan bicara mengenai Code of Hammurabi. Hammurabi yang merupakan nenek moyang dasar lingkungan hidup. Di mana inilah yang menjadi filosofi dari Undang-Undang 23 tahun 97 yang pertama menjadi Undang-Undang Lingkungan Hidup diratifikasi oleh Indonesia. Dan saat ini ada perubahan jadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dan untuk khususnya kita masuk ke Danau Toba, ya. Ini kebetulan aja kita ambil topiknya Danau Toba. Sebenarnya ada banyak yang bisa kita angkat. Kalau rekan-rekan ada yang ingin mau mengangkat di seminar khusus lainnya, ya, mengenai lingkungan hidup di daerah lainnya, kita dengan senang hati bisa mendiskusikan hal tersebut. Kenapa kita coba melihat bagaimana sih mekanisme lingkungan hidup itu di daerah Danau Toba. Danau Toba sendiri mengenai lingkungan hidup ada legal standing yang mendasarinya, yaitu Undang-Undang 81, Perpres nomor 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.
Tetapi ya, ada hal yang cukup berbeda atau kita bilang situasinya Pepres ini tujuannya sangat bagus ya. Pepres 81 tahun 2014 itu yaitu kepedulian untuk menjaga lingkungan hidup di Danau Toba. Tetapi ada hal yang memang menjadi kontradiktif dari Pepres ini, yaitu ada zona-zona, khususnya zona L3 ya, dan L4 sebagaimana Pepres itu, yang saat ini mengalami kerusakan. Nah, siapa yang bisa peduli terhadap kerusakan ini? Kami ingin memutar video sebentar ya rekan-rekan untuk melihat bagaimana situasi zona ini saat ini ya. Mohon maaf sebentar, sabar ya rekan-rekan. Sekarang semua nyariin kamu, semua mikirin kamu kan, tapi kamu nggak bilang kan kalau aku sini. Iya, ya enggak sih, aku udah janji sama kamu. Karena kamu tak mau pergi dengan mbakmu, kamu janji kan? Kamu bisa apa? Udah, bagus. Kamu apa sih, Gus? Enggak ada. Oh, kamu marah gitu sih, Ki? Oh, juga pada nenek. Oh, bagaimana? Aku tanya aja sih. Hei, Yati, Yati. Oh, mau berkah. Maksudnya? Oh ya, ini dia. Baik, rekan-rekan, mari kita lihat dulu mengenai beberapa cuplikan mengenai situasi Danau Toba yang terbaru sampai saat ini. Seperti ini ya.
kalau kita coba lihat tuh bagaimana masifnya kerusakan di daerah sempalan Danau Toba, dan ini bisa jadi tidak banyak yang memperhatikan. Beberapa screen akan saya tampilkan. Sabar. Ya, seperti ini. Di screen kedua, selanjutnya ini screen ketiga. Screen keempat. Ya, kita bisa lihat di situ ada alat berat ya. Alat berat yang menggerogotin. Kalau kita bilang hutan, ya kenyataan memang hutan bahkan di daerah pinggiran Danau Toba sendiri. Jadi satu lagi screen-nya mungkin ya. Ini saya coba ulangin ya. Yang ini cukup menarik karena di antara pohon-pohon itu nongol tuh yang namanya alat berat tuh. Menarik sekali untuk membahas mengenai bagaimana ini dirusak tanpa perhatian para pihak yang lainnya. Satu lagi saya coba berbagi screen. Nah, ini kenyataannya. Kenyataan mengenai lingkungan hidup di sekitar Danau Toba. Baik. Baik, dari screen-screen yang kita tampilkan tadi, maaf, kami ulangi. Dari screen-screen yang kita tampilkan tadi, memang mungkin tidak banyak yang memperhatikan. Tapi kami mewakili Asosiasi Advokat Pencinta dan Pembela Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu ingin membahas mengenai ini bersama pihak REM untuk mendiskusikan apakah kita akan tetap diam dengan posisi lingkungan hidup kita yang saat ini tinggal tunggu waktu saja akan semakin tergerus dari hari ke hari. Kita bisa bayangkan itu sempalan Danau Toba digerus oleh alat berat, tinggal tunggu waktu ada terjadi ya tanah longsor bisa jadi, atau banyak hal yang lainnya yang berkaitan dengan efek dari kerusakan lingkungan hidup.